Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Salsabila Mudio dan Fauzia Khairataha dan saya sendiri Siti Mahfudah Kasumal. Kami ingin membawakan materi dengan tokoh Gordon Alford. Mari kita bahas biografi dari tokoh psikologi yang bernama Gordon Willard Alford. Gordon Willard Alford lahir pada tanggal 11 November 1897 di Montezuma, Indiana, Amerika Serikat. Dia adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal karena karyanya tentang pengembangan dan sifat kepribadian. Alford belajar di Universitas Harvard dan kemudian mengajar di sana. Karya-karyanya yang terkenal termasuk Personality as Psychological Intervention dan The Nature of Rage. Ia meninggal pada tanggal 9 Oktober 1967. Kontribusi Alford terhadap psikologi khususnya dalam memahami sifat kepribadian dan prasangka tetap berpengaruh. Nah, sekarang kita bahas motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang berarti menggerakkan. Motivasi pada umumnya merupakan dorongan yang mempengaruhi tindakan dan perilaku. Gordon Alford menekankan pentingnya otonomi fungsional dan disposisi kepribadian. Menurutnya, motivasi seseorang tidak selalu berasal dari dorongan masa lalu, tetapi bisa berkembang menjadi motif yang mandiri dan terkait dengan tujuan masa kini. Selain itu, Alford juga memandang individu sebagai makhluk yang sabar dan proaktif, bukan hanya reaktif terhadap lingkungan. Jenis-jenis motivasi Gordon Alford. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik atau biasa disebut dengan motivasi interna merupakan motivasi yang datang dari diri sendiri tanpa adanya pengaruh dari faktor luar seperti dipengaruhi dari orang lain. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik atau biasa disebut dengan motivasi eksterna adalah motivasi yang muncul karena adanya pengaruh dari luar maupun orang lain. Yang ketiga, motivasi intrinsik. Alford menekankan pentingnya motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar seperti reward dan punishment. Menurut Alford, motivasi manusia tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan dasar dan insting, tetapi juga oleh keinginan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Proprium. Alford memperkenalkan proprium sebagai kepribadian yang baik dan dinamis. Proprium mencakup kesadaran diri, nilai-nilai, dan tujuan hidup yang membedakan individu satu dengan lainnya. Fungsi otonom. Alford berpendapat bahwa fungsi otonom bisa dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama fungsi heteronom atau pengaruh dari faktor luar, dan yang kedua fungsi otonom atau pengaruh dari faktor dalam. Fungsi otonom merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, seperti keinginan untuk belajar, berkembang, dan mencapai tujuan. Motivasi sadar tak sadar. Alford ini menekankan pentingnya motivasi sadar melebihi dari pakar kepribadian lainnya, yang dimana orang dewasa yang sehat itu umumnya sadar terhadap apa yang sedang mereka kerjakan dan alasan mengapa mereka melakukannya. Namun Alford ini tidak eksistensi, bahkan pentingnya proses tak sadar. Jadi dia itu mengenali kenyataan adanya motivasi yang didorong oleh impuls masa anak-anak dan juga dorongan-dorongan sublimasi. Menurut Alford ini, semua tingkah laku sublimatik itu terjadi melalui pengulangan otomatis yang biasanya menyalahkan diri sendiri, dan juga dimotivasi melalui kecenderungan tak sadar. Tingkah laku seperti ini biasanya berasal dari masa kanak-kanak dan menjadi tingkah laku kekanak-kanakan saat dewasa nanti. Individu yang sehat itu kesadarannya mengontrol tingkah lakunya, dan juga tingkah laku yang normal itu fungsional, otonom, dan dimotivasi melalui proses sadar. Terpisah dari motivasi tak sadar sekaligus memiliki pemicu tingkah laku sendiri. Secara psikologis, orang dewasa yang masak dan juga sehat sebagian besar itu tingkah lakunya dimotivasi oleh pikirannya yang sadar, sehingga peran proses tak sadar dalam tingkah laku ini sangat kecil.
Adapun motivasi dalam diri manusia itu dapat didorong karena adanya aspek-aspek tertentu. Yang pertama seperti keinginan untuk hidup, keinginan untuk memiliki sesuatu, keinginan akan kekuasaan, dan yang terakhir ada keinginan akan adanya pengakuan. Untuk itu, motivasi adalah sumber dari energi mental seseorang dalam kondisi diri kita yang menginginkan perubahan, baik dalam diri sendiri maupun dalam lingkungan. Ketika kita ingin memanfaatkan sumber energi tersebut, motivasi ini bisa memberi orang tersebut dorongan dan juga arahan yang dibutuhkan untuk terlibat dalam lingkungan, dan juga dengan cara yang adaptif, terbuka, dan juga mampu memecahkan masalah.